Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini saya salah satu tim penyuluh dari KPP Jakarta Menteng 2 bersama Pak Mustaqim hadir kembali ya Mas ya pagi ini ya. Hari ini hari Rabu tanggal berapa ini Mas? 18 Juni. 18 Juni ya, 18 Juni 2025. Wah, nggak terasa ya Mas. Iya. Padahal kemarin itu rasanya baru tahun baru. Ini kita udah mengajak ke Juni aja ini. 6 bulan ini ya. Luar biasa ini. Tapi yang penting gini Mas. Jalan-jalan ke Cikini. Lanjut ke Gondang Dia. Artinya semoga kita semua yang ada di sini dan kanun pajak tentunya ya sehat dan bahagia. Itu yang penting ya, dan bersyukur. Apapun yang kita terima hari ini kita harus bersyukur Mas. Ya, bersyukur ya Pak, intinya Pak ya. Sehat, bahagia dan bersyukur. Baik. Itu Mas ya. Kita tunggu lagi Mas, ini hari ini kira-kira kita mau ngobrol apa ini Mas? Ya. Ngobrolin apa ini Mas yang menarik ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas. Ya, sebagaimana kita ketahui ya kawan pajak semua bahwa sistem baru DJP yaitu Kortek sudah berlaku sejak 1 Januari 2025. Nah, mungkin dari kawan pajak yang masih belum mengetahui bagaimana proses terkait dengan pendaftaran atau registrasi, itu kita akan ngobrol-ngobrol sedikit di sini Pak. Itu gimana sih cara registrasinya, kemudian proses bisnisnya bagaimana, keuntungannya apa saja gitu, seperti itu. Ya, seperti diketahui ya Mas Takim ya, dan teman-teman kawan pajak semuanya ya, semulai 1 Januari 2025 ini kan kita sudah meluncurkan sistem baru ya. Betul. Ya, namanya Kortek ini ya. Dan mungkin juga masih ada masalah di sana sini, dan selama ini tetap disempurnakan ya Mas ya. Iya. Jadi kalau pagi hari ini kita akan ngobrolin temanya masalah registrasi. Salah satu yang ada di proses bisnis pendaftaran. di menu Kortek ya, pendaftaran ya. Karena registrasi di Kortek ini berbeda jauh dengan yang dulu ya, yang IREK itu ya Mas ya. Ada sedikit perbedaan. Ada sedikit perbedaan. Oke, itu ya Mas. Terus proses bisnis registrasi itu sebetulnya apa sih Mas? Proses bisnis registrasi ini merupakan proses dalam rangka pembentukan, pemutakhiran, penghapusan data, dan status WP. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyediakan data profil wajib pajak yang lengkap, akurat dan mutakhir, sehingga bermanfaat bagi seluruh proses bisnis dalam Kortek. Seperti itu Pak. Iya gitu. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi ada pembentukan, pemutakhiran, penghapusan data dan status wajib pajak gitu ya. Iya. Itu yang perlu digarisbawahi di proses bisnis tentang registrasi. Dari registrasi ini dengan kata lain wajib pajak ya, calon wajib pajak yang belum mendaftarkan diri, nah nanti melalui proses registrasi ini ya Pak. Iya. Oke, gitu ya. Jadi pengertiannya secara singkat seperti itu ya. Ini kira-kira proses registrasi ini mencakup apa aja Mas? Tentunya di sistem aplikasi Kortek ini. Nah, proses bisnis registrasi ini mencakup yang pertama pendaftaran wajib pajak. Kemudian ada pengukuhan PKP. Ya. Terus pendaftaran objek pajak PBB, P5L ya. Ini baru nih. Kemudian evaluasi dan penetapan tempat terdaftar wajib pajak. Nah, kemudian ada perubahan data dan status wajib pajak. Dan yang terakhir ada penghapusan dan pencabutan. Nah, seperti itu Pak. Ini dari pendaftaran, kemudian sampai penghapusan atau pencabutan suatu NPWP atau NIK ya sekarang kalau orang pribadi gitu. Oke. Jadi ini semuanya juga menyangkut data gitu ya Mas. Ya. Mulai dari data wajib pajak, mulai dari lahir sampai penghapusan itu ya. bisa dilakukan di proses bisnis registrasi ini ya. Itu kira-kira nanti nggak rumit nggak sih Pak prosesnya ya? Insya Allah cepat ya. Cepat dan ya gampang tentunya. Udah ada
nanti di sistem ada panduannya seperti itu. Oke. Terus nganu manfaatnya Mas? Manfaatnya kira-kira apa ini? Manfaat Registrasi ini, ya. yang pertama adalah terintegrasi ya. Jadi menyajikan data dan atau informasi perpajakan wajib pajak dalam satu aplikasi. Integrasi. Iya. Kemudian ada komprehensif, itu menampilkan data atau informasi perpajakan dalam satu tampilan sistem. Pak. Kemudian handal tentunya memberikan ini informasi perpajakan yang relevan dan dapat diakses wajib pajak dengan mudah. Kemudian ada kemudahan akses, jadi memudahkan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya gitu. Jadi setelah mendaftarkan kita bisa mengaktifkan Kortek, Pak. Nah, dari situ nanti manfaatnya akan banyak sekali dirasakan nanti. Dari proses pendaftaran sampai dengan kewajiban perpajakan seperti pelaporan gitu kan, nanti akan jauh lebih mudah tentunya seperti itu. Jadi sistem yang kita bangun sekarang ini dengan Kortek ini semua sistem yang kemarin itu satu itu sekarang sudah terintegrasi semua ya dalam satu sistem ya. Nanti digabung dalam satu aplikasi ini. Tentunya ini tujuannya adalah memudahkan kan ya Mas ya untuk kita dan kawan pajak kemudahan, Pak, untuk melaksanakan kewajiban hak dan kewajiban perpajakannya gitu ya. Betul. Jadi dan aman enggak Mas ini kira-kira data dari kawan-kawan wajib pajak ini aman lah tentunya, Pak. Jadi tentunya aplikasi yang terbaik lah yang kita jalankan. Ya, insya Allah itu ya. Jadi aman, jadi jangan khawatir kawan pajak semuanya. Terus tadi kan proses basic registrasi nih Mas. Ini gambarannya kira-kira rumit nggak atau apa lebih rumit dari yang kemarin atau yang sekarang ini lebih baik? Bagaimana cara registrasi wajib pajak dengan secara singkat gambarannya aja Mas? Gambarannya aja gitu ya. Nanti kalau pengen praktek selanjutnya kan bisa ke kantor pajak. Oke, ini ya. Jadi kita spill dikit ya dulu, gambarannya ya. Tentunya kawan pajak harus mengakses ini ya internet gitu ya, akses internet. Ada browser gitu kan, browser ada untuk membuka halaman kita itu di https kortek atau itu djp.pajak.go.id kortex djp.pajak.go.id. Nah, di situ nanti dibuka ya, karena sudah web base ini Pak ya, nggak pakai install aplikasi lagi. Jadi web base masuk ke Kortek DJP, kemudian nah ini kalau kawan pajak yang masih baru, nanti pilih yang ada di bawah itu pilihan pengguna baru, daftar di sini. Nah, di situ kawan pajak apabila belum daftar NPWP gitu, NIK atau NPWP ini bisa mengakses di pengguna baru di halaman Kortek DJP. Nah, kemudian pilih daftar di sini. Di situ nanti ada pilihannya sebagai orang pribadi ataupun nanti ada badan juga, ya nanti bisa dilanjutkan sesuai dengan petunjuk gitu ya. Di situ nanti diminta juga ya verifikasi email dan nomor handphone, yang terpenting di situ stepnya. Kemudian nanti setelah semua diisi lengkap gitu ya, nanti bisa disubmit. Nah, disitulah nanti untuk proses pendaftarannya berhasil gitu. Di situ nanti kemudian bisa aktif nih akun untuk Korteknya. Berarti NIK atau NPWP yang sudah didaftarkan nanti akan aktif gitu ya. Jadi supaya bisa dipakai atau dipergunakan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Seperti itu Pak, kira-kira. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah ini ya Mas ya, nomor HP yang aktif dan emailnya yang aktif gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan. Bisa dibuka ya. Karena nanti link akan dikirimkan ke nomor HP atau link ke email konfirmasinya ya, verifikasi atau konfirmasinya. Itu yang perlu diperhatikan kawan pajak atau calon wajib pajak ya. Kalau untuk WNA kira-kira bisa Mas? Bisa untuk yang kan banyak kan nggak punya NIK nih. Nah itu kan bisa nggak ini? Ya nanti ada nomor paspor sama nomor kitasnya kan yang dimasukkan sebagai pengganti NIK tentunya kan gitu. Kalau tidak memiliki NIK gitu, ya. Ya baik. Jadi baik yang mempunyai NIK atau tidak mempunyai NIK tetap bisa registrasi gitu ya.
Bisa, Untuk iya. WNA nanti pakai itu ya. Iya. Pakai nama paspor dan kitas. Ya. Itu ya secara singkat gambarannya. Nanti kalau kepengen praktek bisa dilakukan di kantor atau di rumah masing-masing. Atau kalau perlu petunjuk langsung ya ke kantor pajak terdekat boleh. Terus bagaimana menggunakan kontaknya untuk WP yang lama Mas yang sudah terdaftar? Kemudian juga ada WP yang memang benar-benar baru gitu. Oh, Gimana ini pembagiannya? Nah, Untuk mungkin. WP yang lama, untuk WP yang lama mau mengaktifkan akun di kontaknya. Baik, ini untuk wajib pajak yang dulunya udah punya NPWP ya Pak. Ya, NPWP Ya, kemudian udah NPWP sudah validasi, sudah validasi udah NIK validasi ya, NIK, dan emailnya juga sudah benar dan nomor HP juga benar, udah aktif. Nah, tinggal melakukan lupa password atau reset passwordnya Ya. di halaman Kortek. Nah, nanti ada di situ di bagian lupa kata sandi, lupa sandi ya. Nah, lupa kata sandi diklik, nanti memasukkan kalau untuk orang pribadi nicknya. Ya. Nicknya ya 16 digit itu KTP, kemudian pilih klik yang email gitu untuk verifikasi email. Ya. Nah, nanti di situ akan tertera emailnya, kemudian diketik ulang. Nah, nanti baru dimasukkan captcha dan disubmit ya. Nah, di situ nanti ada link verifikasi atau link lupa kata sandi ya di Ya. email Bapak Ibu atau kawan pajak semua. Itu. Jadi di situ kita bisa merubah password atau membuat password untuk Cortex. Itu caranya Pak ya. Kalau untuk wajib pajak yang sudah punya dulunya udah punya NPWP dan udah validasi ya. Itu. Nah, untuk WP yang belum validasi nih Mas. Nah, Gimana nih kalau validasi untuk nih? yang dulu belum punya atau udah punya tapi belum validasi ya. Iya. Nah, itu nanti bisa melakukan akses yang paling bawah nih, aktivasi akun wajib pajak. Yang paling bawah itu kan nanti di laman Kortek itu ada aktivasi akun wajib pajak. Nah, nanti bisa diisi di situ. Untuk nicknya atau NPWP yang 16 digit, kemudian masukkan nomor HP ya, nomor HP sama email. Nah, kemudian nanti ada verifikasi. Nah, setelah terdaftar baru bisa masuk atau akses untuk lupa sandi Pak. Gitu. Kemudian bisa masuk ke kontaknya, kontaknya pribadi seperti itu ya. Tapi ini untuk yang memilih nomor HP ini harus ada pulsanya nih teman kawan pajak ya. Jangan pas pulsa kosong nanti linknya tidak akan terkirim, kode verifikasinya tidak akan terkirim kalau paling tidak ini Mas, pulsa minimal 500 Ya. 500 perak lah. Ya. Ya, yang penting ada untuk yang penting kode verifikasinya bisa masuk gitu. Iya, betul ya. Iya. Takutnya nanti kalau pulsanya kosong, kalau kawan pajak memilih centang HP, nomor HP, nanti kode verifikasinya nggak terkirim kalau nggak ada pulsanya. Yang jelas itu nomor HP-nya aktif, ya. ada pulsanya, dan email ya, kalau memilih emailnya juga harus email aktif. harus aktif, bisa dibuka. Itu intinya. Terus, ini kan banyak kan di kawan pajak juga ada yang suami istri ini ingin mempunyai NPWP sendiri-sendiri. Nah, bagaimana Mas dengan status NPWP istri ini Mas di proses investasi yang di sistem Kortek kita ini? Ya, biasanya kalau untuk istri yang bergabung dengan suami itu, istri ini tidak perlu diaktifasi menjadi NPWP ya kan. Dalam satu keluarga itu sebenarnya satu kewajiban perpajakan ya, satu kesatuan ya, satu entitas gitu ya, satu entitas dalam satu kakak itu gitu. Jadi yang punya NPWP ya kepala keluarganya suaminya. Nanti baru anggota keluarganya diaktifkan di daftar unit keluarga. Nah, seperti itu Pak. Ya, kemudian ada juga yang istri yang melaksanakan kewajiban terpisah nih, ada juga. Bagaimana caranya? Yaitu nicknya istri diaktifasi menjadi NPWP. Itu bisa juga. Jadi nanti daftar unit keluarga juga istri sendiri jadinya
seperti itu Pak. Oke, berarti Jadi memilih untuk buat NPP sendiri nih, iya, KTP iya, sendiri. iya. Jadi punya kewajiban pelaporan sendiri. Nanti juga bisa eh, di registrasi ya, yang tadi ya, registrasi orang pribadi tadi. Iya, Itu kita juga bisa mendaftarkan secara sendiri gitu. Nah, namun apabila memang ada kendala gitu, ya sebaiknya nanti datang ke KPP, kita bantu di KPP gitu, seperti itu. Jadi intinya kalau si istri ini kepingin punya NPWP sendiri nih, punya berdiri sendiri, nanti tanggungannya dia tetap tidak kawin ya Mas ya. Jadi Registrasi dulu ya, registrasi dulu, nanti untuk tanggungan sendiri Pak. Tanggungannya Nah, nanti gitu. ikut ke suami gitu ya. Ya kalau untuk yang PTKP suami normal aja, nah istri ya nanti sendiri, Ya, PTKP sendiri, ya, menanggung ya, diri ya, sendiri ya, ya. gitu. Jadi nggak Seperti boleh itu. double, aturannya berarti ketentuan sama dengan yang lama gitu ya. 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 Kalau ketentuan masih. Masih. Ya, baik, baik, baik. Nah, kita sudah sampai ke akhir ini Mas. Untuk proses registrasi ini terus yang badan ini, yang bagaimana dengan validasi NPWP badan hukum Mas? Nah, Dan yayasan itu gimana di Iya. di proses registrasi proses bisnis registrasi di Kortek ini? ya nanti juga sama ya. Kita masuk dulu kalau memang badan yang baru gitu ya. Badan yang baru itu nanti daftar dulu, registrasi dulu, sama buka di Kortek, kemudian pengguna baru daftar di sini. Nah, itu ada yang di atas tombol login ya. Iya, Nah, pengguna baru. Nah, pengguna baru daftar di sini, kemudian memilih wajib pajaknya, jenisnya. Nah, di situ Iya, ada iya. jenis wajib pajak badan. Itu wajib pajak badan. Nah, kemudian akan ada beberapa isian yang perlu diisikan. Nah, di sini yang paling penting di situ nanti ini ya, pendaftaran akte pendiriannya ke sistem AHU nih Pak. Ya, ya. Nah itu Berarti itu udah membaca ya online ya Pak? harusnya online membaca. Di situ Jadi nanti kalau ada kita masukin nomor AHU-nya itu nggak tepat, nggak pas, tetap nggak Iya, nyambung. nggak link ya. nggak bisa, Nggak makanya bisa. Itu harus nanti diperhatikan ini. harus diperhatikan untuk pengisian di ini ya, nomor registrasi AHU-nya gitu ya. Gitu. Kemudian kalau untuk apa namanya PT itu nanti yang keluar itu sistem administrasi badan hukum SABH ya untuk nomornya. Nah, sedangkan kalau untuk badan usaha CV atau firma atau persekutuan itu sistem administrasi badan usaha atau sabu Dijen AHU. Iya, iya. Nah, bedanya di situ aja. Kemudian kalau badan-badan lainnya nanti mungkin bisa kalau memang terjadi kendala di yang online tadi, itu bisa langsung daftar ke KPP. Iya. Itu nanti di loket kita akan daftarkan juga sesuai dengan permohonan wajib pajak. Selain dari badan hukum yang PT, ya kan, kemudian ada CV, firma dan persekutuan yang sudah memiliki atau ada datanya dari Dijen AHU, itu ya. Kalau yang dari AHU tadi seluruh datanya akan masuk ke Kortek, kemudian akan bisa divalidasi pada saat pendaftaran. Itu ya, Pak. Bedanya seperti itu kalau untuk badan hukum atau badan lainnya, seperti itu. Jadi ya bisa daftar sendiri melalui Kortek, yang di halaman Kortek itu untuk beberapa bentuk badan hukum. Iya, iya. Seperti itu Pak. Oke, berarti tadi udah kita sampaikan semua ya, untuk orang pribadi maupun badan atau juga suami atau istri yang pengen gabung atau pengen bisa sendiri, sudah kita sampaikan ya. Jadi secara garis besarnya proses bisnis registrasi ini tadi disebutkan di depan kan ada beberapa ya, dari pendaftaran wajib pajak gitu kan Mas. Iya. Terus pengukuhan PKP gitu kan. PKP. Terus ada Terus pendaftaran PBB ya. PBB ini P5L. P5L Selain perkotaan. baru, ya. Selain Perkotaan pedesaan ya. ya. Itu masuk ke Kortek juga.
terus evaluasi dan penetapan tempat pendaftaran BP. Ya. Karena sekarang di era Koltek ini tidak ada istilah NPWP cabang kan ya Mas ya. Iya. Jadi pakai namanya NIKU. NITKU, Ya. NIKU, nomor induk tempat kegiatan usaha. Jadi kalau ada kawan pajak mau buka cabang baru ya harus didaftarkan NITKU yang terbaru. Bukan lagi mendaftarkan NPWP cabang, pakai NITKU. Kemudian ada perubahan data dan status wajib pajak. Ini kalau mau mengubah clue ya, monggo nanti bisa di proses Ya. bisnis registrasi ini. Alamat Ya, bisa. Kemudian juga penghapusan dan pencabutan ini bisa wajib pajak, bisa PKP atau PPD-nya. Gitu. Jadi sistem ini kan terintegrasi, komprehensif, andal dan kemudahan akses. Ya. Itu kira-kira. Dari lebih sederhana proses bisnis registrasi di sistem yang baru Iya, lebih sederhana. lebih sederhana, tapi keamanan tetap Ya, terjamin ya, karena Mas? memang single identity number Pak ya. Oke. Jadi untuk orang pribadi kita kan udah pakai NIK gitu kan. Nah, NPWP Ya. ini udah melebur ke NIK Iya, gitu. Jadi yang dipakai NIK. Nah, kemudian tentunya lebih aman kalau Iya. semuanya sudah pakai satu identitas gitu kan. Betul, Nah, betul. jadi Iya. lebih mudah dan lebih aman. Iya. Nah, untuk beberapa ini ya, mungkin kalau ada kawan pajak yang agak kesulitan gitu, mungkin yang biasa terjadi itu mungkin pada saat pendaftaran orang pribadi Pak, itu kadang-kadang ada Iya, yang iya. NIK terduplikasi gitu. Oke. Nah, Iya. pada saat masukkan di pendaftaran itu NIK terduplikasi. Terduplikasi. Nah, kalau seperti itu sebenarnya datanya sudah ada di DJP. Nah, tinggal mengaktifkan. Oh gitu. Nah, Jadi ada menu lain untuk mengaktifkan aja ya. Nah, Daftar ada ulang menu gitu. lain yaitu nanti Bapak Ibu datang aja ke KPP terdekat, gitu, KPP terdekat atau KPP yang ataupun KPP yang membawa wilayah KTP-nya Bapak Ibu. Iya. Nah, itu nanti minta diaktifkan dengan membawa KTP. Iya. Oke, KTP Bapak Ibu datang, kemudian minta diaktifkan kalau memang pada saat melakukan pendaftaran NIK tadi itu muncul yang NIK telah terduplikasi tadi. Nah, itu sebenarnya udah ada di KPP, ya udah ada di DJP, udah ada. Tinggal Bapak Ibu mengaktifkan saja kalau membutuhkan pengaktifan NPWP. Kayak gitu. Itu salah satu yang sering umum terjadi sih. Nah, jadi datang saja ke KPP terdekat. Gitu ya. Nah, Jadi nanti kalau ada kawan pajak atau calon wajib pajak yang mau mendaftarkan tidak perlu ke ya Pak, Mas ya, langsung buka webnya aja gitu ya. Nggak perlu ke kantor ya. untuk ngecek dan kalau bisa langsung daftar di situ langsung saja Langsung daftar. daftar. Ya, nanti langsung bisa masuk korteknya berarti sudah berhasil. Berhasil. Nah, itu ukurannya di situ aja. Tapi kalau memang terjadi kendala ya kita siap untuk membantu ataupun mencarikan solusi gitu. Iya. Seperti itu ya. Gimana Mas, ini proses registrasi, proses bisnis registrasi udah kita sudahin. Iya. Kalau ada kawan pajak yang masih perlu penjelasan lebih lanjut atau ya pengen mengetahui tentang proses bisnis ini, bisa langsung ke kantor pajak, ke LBS gitu ya. Ya, bisa Atau telepon ke juga, telepon. telepon ke nomor KPP Menteng 2 ya. Iya, iya. Di 021 344 2471 ya. Atau ke Helbes gitu. Nanti kita bisa bantu. Nah, kalau untuk videonya ya ada ya Pak ya, udah di pajak ini ya, di Dijen Pajak RI ya. Nah, itu untuk registrasi juga udah ada, registrasi atau perubahan data gitu ya. Video tutorial kan ya. Ya. Jadi biasanya di sini kawan pajak rancu ya antara sudah terdaftar atau belum terregistrasi, belum sudah terregistrasi gitu, masuk korteknya gimana sih gitu. Nah, banyak kan nggak tahu bahwa masuk kortek pertama bagi yang sudah punya NPWP itu dengan cara lupa kata sandi gitu kan ya. Lupa kata sandi diklik baru nanti dapat verifikasi ya. Nanti bisa dicoba seperti itu dulu ya, Bro. Nanti kalau nggak bisa atau emailnya nggak keluar baru ke KPP nanti ya. Kita cek datanya, kemudian kalau memang perlu untuk mengganti email atau nomor telepon nanti Bapak Ibu datang gitu ya, kita bantu, kemudian sampai bisa
melakukan login ke Kortek Kortek, ya. gitu ya. Kalau udah bisa login ke Kortek ya sudah bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya gitu kira-kira Pak. Oh, untuk perubahan nomor telepon sama email itu apakah harus di KPP terdaftar Mas? Atau di Mana aja dekat Pak? bisa? Paling dekat bisa. Kalau untuk permohonan penggantian email atau nomor HP asalkan datang langsung. Yes. Gitu ya. Ya, Datang langsung dengan bawa KTP dan jangan lupa email sama HP-nya harus aktif lah. Ya. Gitu ya. Nanti ada juga verifikasi pada saat perubahan email atau nomor HP tersebut. Gitu. Tadi disebutkan lagi Mas nomor teleponnya yang bisa dihubungi. Di 021 344 2471 ya. Ini nomor dari HP Jakarta Menteng 2. Atau bisa langsung ke helpdesk gitu ya. Oh bisa ya, langsung. Mas Tawin, ini kawan pajak kita ingatin juga gak apa-apa nih. Iya. Untuk yang kawan pajak yang masih belum melaporkan SPT tahunannya nih Mas, ini kita himbau, kita Ya, ingatkan betul. sekali lagi ya. Ini Ya. kan sudah Iya, pertengahan kewajiban tahun kita ya, kewajiban tiap tahun, yang jadi belum harus melaporkan untuk segera melaporkan saja ya. SPT ya, terutama yang orang pribadi juga ini. Iya, Pak. iya. Orang pribadi Kita banyak ingatkan juga ya. kembali. Kita nggak bosan-bosannya untuk mengingatkan kawan pajak yang belum melaporkan SPT tahunannya, baik orang pribadi maupun badan yang untuk tahun 2024. Kalau untuk karyawan jangan lupa minta ini dulu ya, 1721 A1 atau A2 ya, Iya. dari pemberi Pemberi kerja ya kerja, untuk iya. mengisi atau sebagai dasar untuk mengisi SPT-nya gitu. Kalau untuk caranya itu masih menggunakan e-filing ya Bapak Ibu. Kalau Iya. untuk tahun 2024 Mm-mm. itu masih menggunakan Masih e-filing dan e-form gitu ya. Jadi masih menggunakan yang DJP online. Mm-mm. Nah, gitu. DJP online kemudian diisi seperti tahun-tahun sebelumnya. Itu. Kalau untuk tahun ini, maksudnya tahun yang masa berjalan itu sudah menggunakan Kortek gitu ya. Ya, Oh, yang bedanya itu. untuk masa ini ya, untuk Ya. 21 BPN yang masa bertahun berjalan ini udah menggunakan Kortek. Menggunakan Kortek seperti itu. Kemudian untuk yang wajib pajak badan jangan lupa gitu, juga tetap harus dilaporkan juga walaupun misalnya ya tidak ada kegiatan gitu, tetap harus dilaporkan juga. Gitu ya. Ya, memang sering ada kawan pajak yang kesini, Pak, saya udah nggak ada kegiatan ini, malah urusnya udah ada nggak ada kegiatan, walaupun nggak ada kegiatan kan tetap harus Ya, tetap lapor, harus walaupun nanti dilaporkan. laporan keuangannya nihil atau gimana. Ya. Gitu ya, Mas. Ya, seperti itu. Ya, gitu ya kawan pajak ya yang belum melaporkan, sekali lagi kita ingatkan untuk segera melaporkan melaporkan saja. SPT-nya. Ini kan Untuk tahun karena 2024 ini, ya. untuk kepatuhan kita bersama. Baik Mas Hakim, ini tema kita pada pagi hari ini tentang proses bisnis registrasi. Ya, yang dan dasar, ya. kita sudahi sekian dulu ya. Kalau ada, sekali lagi, kalau ada kawan pajak yang ingin konsultasi masalah proses bisnis registrasi ya bisa di nomor telepon yang telah disebutkan di muka tadi dan bisa datang ke helpdesk. Jadi jangan takut-takut, jangan ragu untuk datang ke kantor kami, bahwa sekali lagi ya, bahwa semua pelayanan yang kita sediakan di kantor KPP Jakarta Menteng 2 ini adalah gratis Mas, Ya, tidak tidak dipungut biaya. biaya sama Iya. sekali ya. Jadi jangan ragu untuk berkonsultasi ke kami. Begitu Mas, atau ada lagi Mas kesimpulannya yang ingin disampaikan hari Cukup. ini? Cukup seperti itu ya. Sampai ketemu Ya, lagi ya Mas ya. terima kasih. Nanti sampai ketemu lagi untuk bulan depan kita di live IG kembali. Nah, baik ya, kawan pajak, ini yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Beli buah di Pasar Mati. Kalau ada yang salah jangan dimasukkan ke dalam hati. Burung cendrawasih. Yang cukup sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kami Muhammad Adani dan Mas Takim ya. Ya. Wah, ini masih muda gitu kan Bapak. Dan Mas Takim undur diri. Bersama pajak mari membangun negeri. Padamu negeri jiwa raga kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.